Saya mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh jajaran Polres Subang yang telah berhasil menangkap oknum LSM yang melakukan pemerasan terhadap para kepala desa. Kepada seluruh para kepala desa, agar tidak menjadi sasaran pemerasan, maka jalan yang terbaik adalah transparan dalam pengelolaan anggaran, tepat guna dan berhasil guna bagi kepentingan masyarakat. Gubernur Goteng. Lanjut, Gubernur Goteng kencing di pinggir jalan. Itu kalau orang yang senang sama Goteng. Gubernur Goteng itu orang yang merakyat, kencing aja di pinggir jalan. Guys, ada berita baru nih. Dan inilah berita barunya. Tara, Mak Jreng. Orang-orang Purwasabanya kok nggak ada ya, sama anteng saja. Ya, mungkin orang luar kan nggak tahu dalamnya. Kalau memang seperti itu adanya, faktanya, dan rakyat merasa teruntungkan, terayomi, terlindungi, makmur, subur, yang pasti tidak ada kalau pemimpinnya itu dibuat tidak nyaman orang lain kok warganya diam, itu tidak ada. Ini tanda tanya, Bang, tanda tanya besar. Ada apa kades setempat dengan warganya? Apakah sama juga hanya pencitraan atau mengelola yang segitu luasnya, segitu banyaknya itu tidak untuk rakyat, tapi untuk dirinya sendiri? Kan kita nggak ngerti. Ya, kan abang kan juga bukan orang Wanasaba. Gue juga bukan orang Wanasaba. Loh. Jadi kita sama-sama belum tahu. Yang pasti, kalau pemimpinnya baik untuk rakyat, memakmurkan rakyat, kesejahteraan rakyat, melindungi rakyat, demi rakyat, tidak hanya di desa Wanasaba, di semua desa pasti rakyatnya bangkit melawan, ya, mendukung, mengawal. Berarti ini ada sesuatu yang orang luar tidak tahu. Begitu, Abang. Salam persaudaraan, salam persahabatan dari Sragen. Salam sehat, cerdas. Jawa Tengah ini mengada aja gebrakannya wartawan dilarang meliput kunjungan Gubernur Jateng di Pekalongannya pas pengarahan PLT pengganti Bupati yang kemarin ditangkap OTT KPK itu. Jadi ada salah satu oknum ataupun pejabat Jawa Tengah yang melarang wartawan meliput untuk pengarahan ke PLT baru ini. Ada apakah Jawa Tengah ini? Sampai wartawan aja dilarang meliput. Nah, tapi Gubernur Jawa Tengah Lutfi membantahnya. Cuman dibantah pun setelah keluar dari forum tersebut. Nah, sebelumnya kan wartawan mau meliput ke dalam juga nggak boleh. Berarti kan bantahan pun sudah terlanjur dilarang. Jadi menurut kalian gimana nih? Beredar video Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menangis katanya. Selalu dibanding-bandingkan dengan KDM. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menangis karena warganya selalu bandingkan dengan KDM. Wajar nek rakyat bandingno. KDM pajak orang muda pembangunannya ugal-ugalan kok. Lah nek Ahmad Lutfi pajake sing ugal-ugalan, pembangunannya tembel-tembelan. Sepertinya ini sinisme ya, atau video yang dibuat untuk menyindir. Dan kita juga kurang percaya apa iya Pak Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi sampai nangis dibanding-bandingkan. Videonya memang ada beliau menangis, tapi mungkin bukan dalam hal ini. Tetapi oleh netizen, mungkin netizen Jawa Tengah ya,
dibuat Pak Lutfi itu menangis karena selalu dibanding-bandingkan dengan KDM dalam hal memimpin pemerintahannya. Apa perbandingan yang dalam tanda kutip menyakitkan hati Pak Lutfi? Katanya begini, KDM itu memberikan pengampunan pajak, menggratiskan, bahkan menurunkan pajak kepada warganya. Tetapi pembangunan di Jawa Barat itu ugal-ugalan atau masif ya, wah begitu, banyak sekali. Perbandingan kontrasnya dengan Pak Ahmad Lutfi, di Jawa Tengah itu pembangunannya turun, biasa saja, bahkan tidak ada pembangunan yang berarti, tetapi pajaknya ugal-ugalan, dinaikkan begitu rupa. Nah, ini yang membuat kontras, sehingga warga Jawa Tengah memberikan komen yang nyelekit ini. Ini harus dipandang oleh Pak Lutfi sebagai bentuk keresahan warga, bentuk protes warga, bentuk sindiran warga. Tidak apalah Pak Lutfi mengikuti jejak KDM. Jangan merasa malu, jangan merasa kalah pamor. Apa-apa yang baik dari KDM, pemerintahan Jawa Barat tiru sebelum terlambat. Terutama masalah pajak dan pembangunan. Logikanya adalah membangun dulu, memperlihatkan dulu kepada masyarakat, memperlihatkan dulu kinerja, perjuangan pembangunan, kemudian baru menjelaskan alasan kenapa pajak harus naik, kan begitu. Atau kalau perlu, lakukan pendekatan personal dengan KDM, bagaimana menjalankan pembangunan ini, dan bagaimana agar rakyat mau turut serta membangun. Seperti yang sudah dilakukan oleh gubernur-gubernur lain, misalnya Gubernur Sherly, kemudian Gubernur Banten, Andra Soni itu tidak segan-segan belajar dari KDM. Insya Allah Jawa Tengah akan minimal sama memacu pembangunannya seperti Jawa Barat. Betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bangun tidur tadi sudah di WA oleh teman-teman kades dari Lampung. Ada yang WA-nya sopan, ada yang WA-nya mohon maaf dengan kata-kata kasar. Tadi ada yang ngancem saya suruh take down video, suruh hapus video. Ya mohon maaf, ini saya hanya sekedar edukasi buat masyarakat, biar masyarakat itu lebih tenang. Karena apa? Dengan perbuatan-perbuatan demo tersebut juga kita yang tidak berangkat demo juga kena imbasnya, gitu loh. Kita ikut jelek satu jelek semua. Jadi semua itu agar bisa menjelaskan dengan akal sehat, hati nurani, dan dengan aturan-aturan atau dengan regulasi yang ada, yang sudah diberikan kepada kita. Jadi mohon maaf saya membuat video ini agar kita semua merenungkan, jangan mau menang sendiri. Saya sampai dikata-katain yang tidak senonoh atau kasar sekali, ya. Mungkin ada perbedaan benar atau tidak ya sampean sendiri yang tahu. Intinya kita pedoman tetap aturan yang di atasnya, ya, bukan aturan yang di bawahnya. Karena aturan di bawahnya itu kalau tidak sesuai dengan aturan yang di atasnya, kita juga cacat hukum untuk aturan tersebut, ya. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk kepala desa yang tadi WA ke saya. Ada puluhan orang yang suruh take down video saya. Dan untuk masyarakat semua khususnya, kita hanya meluruskan dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Adapun saya kemarin diajak demo, saya dengan tegas menjawab saya tidak akan ikut demo. Karena apa? Karena dana DD yang tahap 2 di Banjarnegara itu sebagian besar itu cair, gitu loh. Dan yang tidak cair itu saya sudah telepon sendiri dengan dinas, memang ada keterlambatan sehingga sudah ditutup, sudah tidak bisa mengirim data dari desa-desa yang terlambat itu ke pusat. Yang sabar, yang tenang, gitu. Jadi kita juga tidak mau kena getahnya ikut dijelek-jelekin oleh masyarakat dari beberapa teman yang sedikit-sedikit
berangkat demo mengatasnamakan masyarakat, mengatasnamakan pihak-pihak yang disebut dalam video-video. Nah itu imbasnya juga ke kita gitu loh Pak Kades, Bu Kades, semuanya. Ini izin aja, mohon maaf, kita nggak mau dijelek-jelekan. Kita itu udah jelek, kita itu udah sangat-sangat kurang dalam memberikan perhatian ke masyarakat dalam membangun desa. Ya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.